Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita kembali dalam ibadah Lamongan Blessing malam hari ini. Siapkan hati bersama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama, satu hati kita berdoa. Buat semua perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami, malam hari ini kami datang bersyukur. Kami mengatur pujian kami membawa persembahan kami dari rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa hati Tuhan disenangkan dengan ibadah kami malam hari ini. Terimalah korban syukur kami, terimalah puji-pujian kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengawali ibadah Lamongan Blessing kami hari ini. Haleluya, amin. Naikkan satu pujian bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Yesus Allah perkasa, katakan terpujilah.
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mengangkat pujian kami bersama-sama malam ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan.
suara bersama-sama nyanyikan. Yesus yang termanis, katakan buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, katakan ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta, ku cinta Haleluya, shalom saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera, selamat malam bagi kita sama-sama. Mari sebelum kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa di kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Kami umat-Mu Tuhan, yang atas nama-Mu kami memanggil Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini kami kembali Tuhan Yesus rindu untuk diberkati oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang menjadi jawaban dan setiap pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Berkat-Mu atas setiap kami yang mendengar. Baik hamba-Mu yang tidak melebihi dari semua saudara-saudaraku yang mendengarnya. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa kegelapan roh setan iblis yang akan mengganggu perjalanannya ibadah ini, firman ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tengking kuasanya. Biar kuasa dan anugerah dan kebaikan Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saat ini saya akan melanjutkan khotbah seri yang beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, yaitu tentang 10 perintah Tuhan Yesus. Ya, kalau saya ulangi dulu, kalau yang pertama bahwa dulu saya sampaikan bahwa Tuhan itu adalah Esa. Yang kedua adalah kita harus mencari kerajaan Allah. Yang ketiga adalah kita harus dilahirkan kembali. Nah, pada saat yang berbahagia ini saya menyampaikan juga ada 3 bagian yang juga menjadi khotbah seri. Ya, ada 3 hal yang akan saya membagikan bagi kita sama-sama untuk kita belajar bersama. Karena saat kita mengaku bahwa kita adalah murid Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tentunya kita akan melakukan seluruh daripada perintah-perintah Tuhan, ya kan? Yohanes 14 ya, ayat yang ke-15 dan 21. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita akan belajar tentang perintah yang keempat dari 10 perintah daripada Tuhan Yesus. Kita membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 dan ke-7. Berbunyi begini, Matius 6 ayat yang ke-5. Hal berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara,
kalau kita perhatikan sama-sama dimulai Matius pasal yang ke-5, ini merupakan rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, salah satunya yaitu berbicara mengenai doa. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan di sini, mengungkapkan di sini sebagai satu kriteria doa yang kita tidak boleh lakukan karena diumpamakan orang yang melakukan doa, orang yang berdoa itu diumpamakan seperti orang-orang munafik. Ya, dikatakan di situ mereka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah, berdiri di tikungan jalan, ya supaya dilihat orang. Tetapi saudara, ketika Tuhan memberikan satu kritikan, tetapi dia juga memberikan satu solusi. Solusinya itu di ayat yang ke-6. Dikatakan apa? Ketika kita berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu kamarmu, berdoalah kamu di tempat yang tersembunyi, supaya Bapamu yang di tempat tersembunyi mendengarkan dan menjawab setiap doa saudara. Jadi Tuhan walaupun dia membeberkan kriteria doa-doa yang tidak dijawab, kriteria doa yang tidak seharusnya kita lakukan, dia juga memberikan solusi. Dia juga memberikan kriteria doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, yang pertama apa yang saya akan membagikan bagi kita, perintah yang keempat itu adalah lakukanlah ibadah secara pribadi. Jadi perintah yang keempat yang Tuhan inginkan dari setiap kita, anaknya, umatnya, muridnya, yaitu lakukanlah ibadah secara pribadi. Saudara-saudara, ini penting sekali bagi kita sama-sama. Mengapa saudara yang terkasih, Yesus mengatakan ini, Yesus ingin mengungkapkan ini kepada kita. Karena saudara yang terkasih, kekristenan itu berbicara bukan hanya sebagai logo sebuah agama. Tetapi kekristenan itu lebih daripada itu, karena kekristenan itu merupakan relationship, relasi, hubungan yang dekat antara Tuhan dengan umatnya. Antara Tuhan dengan umatnya. Jadi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan kata lain saya mau katakan bahwasannya ketika kita menyebut diri kita Kristen, tetapi kita tidak mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang dekat, pengenalan kita dengan Tuhan dengan dekat. Saudara, dari mimbar yang kudus ini saya mau katakan, kekristenan saudara bisa dianggap menjadi Kristen saudaraku penuh dengan tanda tanya. Iya. Saudara, itu sebabnya saudara, salah satu tugas daripada gereja tentunya bukan hanya berbicara mengenai bangunan, karena gereja ini adalah kita sendiri, nanti akan saya singgung di situ. Ya, tugas gereja itu salah satunya adalah kita harus bersekutu. Ya, ada diakonia, saudaraku, ada marturia, ada koinonia, persekutuan. Ya, jadi bukan hanya kita bersaksi, kita melayani, tetapi kita juga harus bersekutu kepada Tuhan. Penting sekali untuk kita lakukan sama-sama hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saya analogikan bahwasanya saudara, tidak ada agama lain, tidak ada kepercayaan lain yang bisa menyebutkan Tuhannya itu Bapa selain daripada orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Kita bisa memanggil dia Bapa, artinya ada satu hubungan yang dekat, Saya sebagai seorang bapak, seorang ayah, ketika saya dipanggil Bapak, Papa gitu, senang saudaraku. Karena saya memiliki hubungan yang dekat dengan anak saya. Saudara bisa bayangkan ketika kita punya anak, tetapi kita tidak pernah bercengkrama, kita tidak pernah berkumpul, kita tidak pernah melakukan quality time dengan mereka. Ya,
urusan-urusan sendiri, pergi sana, pergi sendiri. Tidak ada pertemuan, tidak ada hubungan yang intim. Saudaraku, saya percaya saudaraku, hubungan orang tua ya dengan anak itu, saudaraku, itu bisa dipastikan. Saudaraku, bukan hubungan yang harmonis, tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya penting sekali Tuhan menekankan kepada setiap kita untuk kita mau melakukan ibadah secara pribadi. Secara pribadi. Walaupun saudara kita diminta untuk saudara melakukan ibadah secara kolektif. Berkumpul bersama-sama dalam rumah Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih, poin yang utama adalah kita melakukan hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan. Berapa banyak daripada kita sama-sama saudaraku yang mendengar rekaman ini. Ya, Tuhan kasih kita waktu. Sama semua di muka bumi ini. 24 jam dalam satu hari. 7 hari dalam satu minggu, saudaraku. Sama semua waktunya. Tetapi bagaimana waktu yang Tuhan diberikan kepada kita. Itu kita kembalikan lagi buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan kita melakukan peribadatan kita secara pribadi kepada Tuhan. Di dalam ibadah pribadi kita bisa merenungkan kasih Tuhan. Di dalam ibadah pribadi saudara, kita bisa saudaraku melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Di dalam ibadah pribadi kita bisa merenungkan firman Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah pribadi kita saudaraku, kita bisa saudaraku melihat betapa karya Tuhan sungguh luar biasa. Saya percaya ketika kita melakukan ini, saudara menjadi orang Kristen yang tidak gampang kecewa kepada Tuhan, bahkan kepada orang lain. Karena ada ibadah, hubungan yang dibangun hari lepas hari, saudara. Saudara, kenapa ini Tuhan mau lakukan? Kenapa ini mau Tuhan inginkan daripada kita? Karena saudara dan saya sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Mestinya kita saudara memperoleh, masuk, menerima upah, yaitu hubungan kekal, neraka kekal sampai selama-lamanya. Tetapi melalui Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Dan kita saudara terkasih bisa berhubungan intim, bisa berhubungan karib, bisa saudaraku melakukan hubungan yang indah dengan Tuhan, dengan karib dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, tanpa melihat waktu dan keadaan. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Tuhan, ibadah secara pribadi ini penting sekali. Tuhan melakukan juga ketika dia saudara-saudaraku terkasih melakukan pelayanannya. Tuhan selalu berdoa di tempat yang sunyi, berdoa, mengambil waktu untuk berdoa. Dia yang adalah Tuhan, saudaraku, melakukan doa pribadi. Apalagi saudara dan saya harus melakukan yang setuju, katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan. Saudara, ini yang penting sekali kita kerjakan. Ini yang penting sekali kita lakukan. Karena ketika hal ini kita lakukan, saudaraku, maka tentunya kita bisa melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, kita harus bekerja. Kita harus melakukan urusan kita harus melakukan ini dan itu. Tetapi saya mau katakan saudara yang terkasih, hubungan ibadah kita kepada Tuhan setiap hari itu harus kita dahulukan sama-sama. Haleluya. Yang kedua, yang kelima maksud saya, perintah yang kelima daripada Tuhan Yesus Kristus adalah Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Matius pasal 25 ayat 25 sampai 26. Dikatakan apa? Perikopnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah semua itu lebih penting, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26, pandanglah burung-burung di langit
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin, sampai di situ saja. Nah saudara, perintah yang kelima yang akan saya sampaikan kepada kita sama-sama adalah tentang perkataan Tuhan Yesus, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Di dalam Alkitab kata khawatir itu ditulis sebanyak 35 kali, saudaraku. Ya, jadi cukup banyak. Nah, tentunya dari saudara masih ini seri khotbah Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran, Nah, saudara, ternyata saudaraku kalau kita kualitas seseorang kekristenan itu ditentukan dari hal ini. Karena apa, saudaraku? Ketika kita, saudaraku yang terkasih, kekhawatiran itu adalah, saudaraku, di mana salah satu ciri anak Tuhan ya yang senantiasa percaya kepada Tuhan, bahwasanya ketika dia mendapatkan kekhawatiran, saudaraku, dia percaya kepada Tuhan. Karena saudara, ketika dia khawatir maka dia tidak percaya bahwa Allah sanggup untuk memberkati dia dengan caranya yang ajaib. Saudara-saudaraku terkasih, berbeda saudaraku dengan kita, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita percaya bahwa kualitas kita ditentukan ya dengan hal seperti ini. Dan kita, saudaraku yang terkasih, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang baik bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, saudara, kenapa saudaraku Tuhan bisa menulis ini? Saya berulang-ulang sering saya sampaikan bahwasanya ketika saudaraku satu statement ditulis dalam Alkitab ini tentu punya makna, punya arti. Kenapa saudaraku Tuhan Yesus sampai menulis seperti ini? Karena apa? Kita manusia ini saudara ya sering khawatir. Saudara-saudaraku terkasih. Memang kalau dalam level kemanusiaan manusiawi, saudara, masih wajar. Karena kita ini masih daging. Ya, masih ada saudaraku di dunia ini. Belum saudaraku ngambang, ya terawang-awang belum saudaraku ya. Tetapi kekhawatiran yang berlebihan ini yang dilarang oleh Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih. Karena ketika kita melakukan hal itu, maka saudara yang terkasih, saudara, saya katakan di awal tadi, kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Yang kedua berarti kita melecehkan kuasa Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita bisa melihat hal ini bahwasanya ketika kita menghadapi hal yang sedemikian, kita percaya, saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Kalau saudara-saudara yang terkasih, ya langit dan bumi, semua yang ada ini diciptakan hanya melalui firman Tuhan. Bukankah saudaraku yang terkasih, kita lebih, saudaraku yang terkasih, dari semua yang ada. Makanya dikatakan tadi, saudara-saudaraku terkasih, hidup kita ini lebih berharga, saudaraku, ya, daripada banyak burung di sana, saudaraku terkasih. Ya, kita tidak perlu takut dengan apa yang ada karena Tuhan siap memberkati saudara dan saya. So bisa bayangkan pada penciptaan mula-mula, Tuhan menciptakan semua yang ada. Ya, langit dan bumi, terang dan gelap. Saudara, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Saudara terkasih, ikan-ikan di laut, cakrawala, semua dia ciptakan semuanya itu. Barulah saudara dan saya dia ciptakan. Baru manusia diciptakan, saudara.
Ya Adam dan Hawa. Mengapa mereka diciptakan terakhir? Karena ketika mereka diciptakan terakhir, ya semuanya sudah tersedia. Semuanya sudah ada. Ya. Kemungkinan kalau manusia itu saudaraku pertama-tama diciptakan, mereka akan bingung mau makan apa. Mereka akan bingung mau mengelola apa. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti akan setiap kebutuhan umatnya. Dia menciptakan kita pada hari yang ke-6. Karena hari pertama, kedua, tiga, dan 4 yang kelima. Tuhan sediakan apa yang sudah menjadi kebutuhan kita untuk kita perlukan. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi khawatir dengan keadaan saat itu saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih dengan keadaan yang sekarang. Keadaan yang sekarang saudaraku, ya dengan pandemi mengganggu semua lini saudaraku yang terkasih yang ada. Ya baik itu apa saudaraku, ya kesehatan saudaraku, keluarga, terutama perekonomian saudaraku. Semua terganggu saudaraku. Dan wajar ketika kita saudara-saudaraku sebagai manusia biasa yang namanya khawatir itu biasa. Tetapi melalui mimbar yang kudus ini Tuhan sudah memerintahkan kepada kita jangan khawatir. Artinya ketika kita saudaraku mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita melakukan bagian kita. Kita melakukan pekerjaan kita. Kita melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Saya percaya selebihnya dengan kuasa Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Dia akan memberkati saudara dan saya dengan caranya yang ajaib. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita membaca satu ayat yang bisa menguatkan kita. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dikatakan. Sekalipun tidak ada, saudaraku tidak ada dasar untuk kita berharap. Namun saudaraku ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan pasti memberkati kita. Ayat itu ditujukan kepada Abraham. Saudara bisa bayangkan Abraham umurnya 100 tahun saudara. Iya 75 tahun. Iya sudah kakek-kakek. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Secara medis, secara apapun saudaraku. Tidak mungkin Abraham itu mempunyai anak. Tetapi karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Iya Sarah yang sudah mati haid. Yang sudah nenek-nenek saudaraku. Yang tidak mungkin lagi bisa melahirkan. Ya umur 90 tahun. Tetapi dia bisa melahirkan seorang anak yang sehat. Yang bernama Isa. Kalau sudah Tuhan berkenan. Kalau sudah Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan sudah berfirman. Tidak satu pun yang gagal dalam kehidupan kita saudara. Saudaraku yang terkasih. Ya kalau pintu sudah saudaraku tertutup, saudaraku Tuhan bisa membukanya. Ya, kalau rasanya tidak ada jalan, Tuhan bisa membuka jalan. Kalau apapun saudaraku yang tidak mungkin, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Dia sanggup melakukan perkara yang besar bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, mungkin kita hari-hari ini mulai khawatir. Ya, kita khawatir tentang jodoh. Kita khawatir dengan pekerjaan kita. Kita khawatir tentang masa depan kita. Kita khawatir tentang saudara keuangan, pekerjaan, dan yang lain saudaraku. Melalui mimbar Tuhan ini yang kudus ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita taruh iman kita. Mari kita kuatkan hati kita. Mari kita percayakan lagi hidup kita kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan yang berfirman. Maka Dia akan yang bertindak bagi saudara dan saya. Amin. Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Yang keenam dikatakan Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai yang ke-15 dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Yang keenam saudara, yang menjadi perintah Tuhan Yesus bagi saudara dan saya adalah jadilah terang dan garam dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Nah, saudara-saudaraku terkasih, salah satu pengajaran Tuhan Yesus tentang moralitas dan kedisiplinan, yaitu saudaraku dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16 merupakan janji ya yang merupakan ekspektasi saudaraku daripada Tuhan ya. Nah, saudara-saudaraku terkasih, jadilah garam, jadilah terang dan garam dunia. Garam dunia. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ya garam itu berguna untuk apa saudara? Garam itu berguna untuk apa? Mengawetkan, mencegah kerusakan, saudara-saudaraku terkasih, menghentikan pembusukan dan memelihara sesuatu, saudaraku, terhadap benda yang terkena garam itu sehingga dia menjadi awet. Ya, kita perhatikan sama-sama ketika nelayan-nelayan yang menangkap ikan, saudara, ikannya nggak laku semua, tentu saudaraku ikan yang sisa itu dia akan garami, ya menjadi ikan asin, ya atau ikan yang lain, saudaraku yang saudara. Kalau tidak itu dilakukan maka ikan itu akan busuk dan tidak laku dijual. Ya. Garam itu juga saudaraku bisa menjadi penyedap rasa. Di setiap rumah pasti mempunyai garam saudaraku. Ya, pengawetan. Ada lagi orang yang dan ini sudah terbukti ketika orang pergi ke hutan, ya mereka mungkin mendaki atau apa, saudaraku yang terkasih pergi ke hutan dan mereka bermalam, biasanya tenda di mana mereka menginap itu mereka kelilingi dengan garam. Apa gunanya? Ternyata saudaraku yang terkasih, saudara ketika itu dilakukan maka ular itu tidak akan mau mendekati perkemahan itu. Ya, kalau saudara kita waktu berkemah terus ada ular kan bahaya saudaraku ya. Nah itu sudah terbukti saudara, saya juga pernah mencobanya. Banyak sekali saudara-saudaraku terkasih kegunaan garam ini. Dengan kata lain apa saudaraku? Yesus ingin saudaraku mengungkapkan kepada kita bahwasanya untuk memelihara niat yang baik yang akan menyedapkan saudaraku yang terkasih hubungan yang baik antar sesama manusia, mencegah komunitas yang rusak ya sehingga terjadi hubungan yang erat antara satu yang dengan yang lainnya. Ini maksudnya Tuhan. Sehingga saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ketika kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, saat itulah saudara dan saya sudah menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dengan kata lain kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, dikatakan di situ bahwasannya ayatnya yang ayat yang ke-15, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara menjadi garam, menjadi terang bagi orang lain. Ya, ketika saudara datang, ya saudara bisa menerangi mereka yang gelap. Ya, teman-teman kita, saudara kita yang biasa berjalan dalam kegelapan. Mereka sering-sering pergi ke dukun, mereka pergi saudaraku percaya kepada roh-roh nenek moyang. Mereka percaya saudaraku tentang saudaraku sio-sio keberhasilan, keberuntungan saudaraku yang terkasih. Saudara bisa menerangi mereka dengan terang firman Tuhan. Karena apa saudara yang terkasih?
Ya, sepertinya itu membantu, sepertinya itu memberikan jalan, sepertinya itu memberikan petunjuk. Tetapi saya mau katakan dari mimbar yang kudus itu, ujungnya itu menuju maut. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, engkau di mana saat ini berada? Engkau saat ini berada di mana? Di tempat kediamanmu. Ya, jadilah garam dan terang. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, kita punya utang sana sini nggak bayar. Mulut kita ngomong ke orang kasar. Ya, saudara kita suka tipu sana, tipu sini. Ya, jangan-jangan saudaraku nama kita jadi berganti jadi ya saudaraku Astuti. Saudara tahu Astuti apa? Bukan Astria 73, tetapi asli tukang tipu, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak menjadi berkat. Bagaimana orang bisa membawa, bagaimana kita bisa membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Sebelum kita bisa menjadi terang dan garam bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara harus menjadi terang dunia, postau kosmos. Ya, harus menjadi terang dunia. Karena ketika kita menjadi anak Tuhan, orang-orang di luar sana akan melihat kita seperti akuarium. Ya, tingkah tanduk kita, tingkah laku kita, saudara yang terkasih, kelakuan kita itu dilihat mereka jelas. Sehingga ketika kita berbuat sedikit saja salah, berbuat celah, maka mereka akan pasti, wah orang Kristen kok gitu. Berbuatlah baik kepada orang lain. Tunjukkan jalan yang terang. Ya, di tengah kegelapan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ya itu maksudnya Tuhan. Terang itu jangan di bawah kantang, di bawah meja gitu loh saudara. Ya, tetapi terang itu harus ditaruh di kaki Dian. Ya, di atas dinding gitu saudara. Sehingga bisa menerangi orang ya seisi rumah itu. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, penting sekali bagi kita untuk kita lakukan sama-sama. Ya, melakukan sama-sama untuk kita menjadi terang dan garam dunia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ya mari kita lakukan firman Tuhan ini. Mari kita lakukan firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan ini saudara. Sehingga ketika orang melihat, orang Kristen ya, anak Tuhan ya menjadi berkat bagi orang-orang lain. Bagi orang-orang lain saudara. Ya, sebelum saya tutup saya cerita sedikit. Hari minggu yang lalu saudaraku ke Kediri, saudaraku untuk mengurus di sana sesuatu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di situ saudara ada panitia, saudaraku, di mana mereka ada mejanya. Misalnya di situ ada penerima nomor antrian, baru loket 1, loket 2, saudaraku pemberkasan ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, acara itu sudah dilakukan saudara hampir seminggu ya di desa kami. Nah saudara, setelah saudara kami datang ya kami lakukan semua proses ya dengan baik, prosesnya satu demi satu diverifikasi semuanya. Terus berjalan dengan normal saudara-saudara yang terkasih ya. Nah saudara, setelah urusan kami selesai, saudara yang terkasih, istri saya memberikan ada sedikit oleh-oleh yang kami bawa dari Lamongan untuk panitia, saudaraku. Dan ternyata saudara-saudara yang terkasih, hadiah yang kecil ya yang kami bawa itu ternyata membawa berkat bagi mereka. Mereka berkata, panitia berkata, kami sudah hampir seminggu di sini, sudah melayani ratusan orang masyarakat di sini. Tetapi tidak satu pun orang yang pernah memberikan kami seperti ini.
Nah saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara apa yang kami bawa itu tidak ada artinya daripada kerja mereka, ya usaha mereka untuk memverifikasi, ya pajak-pajak tanah segala macam saudara. Karena itu ada perona, ya saudara. Nah saudara-saudara terkasih, saudara dari sini kita melihat bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yang sederhana, yang bisa membawa orang lebih senang, itu ternyata kita sudah membawa sedikit terang bagi orang-orang di luar sana. Amin saudara. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ada 3 yang sudah saya berikan. Yang pertama kita lakukan ibadah kita yang secara pribadi. Ya, lalu yang kedua saudaraku jangan khawatir. Ya tentang apa yang kita pakai minum, makan saudaraku. Sedangkan yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, jadilah garam dan terang. Jadilah garam dan terang bagi sekitar kita. Ketika kita lakukan, maka Bapa di surga akan dipermuliakan dengan setiap perbuatan dan tingkah laku kita. Itulah firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita, saudara-saudara yang terkasih, menjadi berkat bagi Bapak saudaraku. Karena ketika kita menyebut kita anak-anak Tuhan, murid Tuhan, kekasih Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Bapak surgawi, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah firman yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu. Di mana Tuhan kami sudah Tuhan tebus dari kehidupan kami yang sia-sia, untuk menuju kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman ini, setiap kami dengar, bahkan hamba-Mu semua kami boleh diberkati. Terlebih kami boleh melakukannya ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkat firman-Mu atas setiap kami. Tidak satu pun yang tidak diberkati. Dalam nama Yesus semua diberkati oleh firman Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Kiranya berkat-Mu berlimpah atas kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari satu kali lagi datang pada Tuhan. Naikkan satu pujian sambil percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup. Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, oh, memberkatiku. Haleluya, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati saudara untuk kita terima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai memberkatimu mulai saat hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan turun atasmu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.